Satu-satunya pemilu yang dilaksanakan secara one man one vote pertama kali di dunia itu pemilu di Indonesia 1955. Ini PKS menurut saya ya hanya berusaha perpanjang napas saja, hanya menunda kematian aja menurut saya. Karena memang tidak pernah ada kekuatan politik global yang mau mendukung. Nggak ada. P3 ini PKB bentar lagi pecah lah. Kecenderungan sebagian muslim bahwa pilihan politik itu ada pertanggungjawaban akhirat. Jadi ketika satu partai dinarasikan sebagai partai Islam, maka sebagian muslim memiliki kecenderungan untuk memilih di mana kiai panutannya berkiblat kepada satu partai, maka kesanalah dia akan memilih. Ini kan pertama yang paling disampaikan oleh Kang Ian tadi. Ini Kang Ian tadi melihat kurva dari pemilih muslim itu nampaknya dari untuk political will-nya milik Islam itu tidak pernah naik. Jarang, kemudian masifnya itu tidak tinggi. Tapi dalam catatan sejarah kita mengulang bahwa kita tidak pernah lupa bahwa di tahun 1955 hanya satu partai yang mendekati, bukan sempurna tapi mendekati bahwa pemilih muslim yang sesuai dengan kuantitas sama kualitasnya itu ketika Masyumi. Setelah itu kita tidak mengalami situasi itu lagi. Saya ingin menanyakan lebih memperdalamnya. Dengan komposisi partai Islam yang hampir, kata Cak Islah, hampir tidak bisa ditemukan lagi mungkin untuk mengalami kebangkitan atau the second wave lah, atau gelombang kedua lah. Atau ini menjadi puncak bahwa demokrasi kita sebetulnya tidak sepakat dengan hal itu. Karena saya pikir atau kita temuan pikir rata-rata berpendapat begini Pak Cak Islam, bahwa demokrasi itu tidak berhalangan lah, artinya tidak selalu menghalangi hal-hal seperti itu. Atau memang karena memang Islam sendiri tidak punya ide itu lagi untuk memperbarui itu. Gini, 1955 itu didominasi oleh partai Islam, Masyumi, NU, jangan salah ada PKI juga sih. Nah, itu juga partai 5 besar yang menjadi pemenang pemilu 1955. Tapi mungkin teman-teman tidak tahu bahwa pemilu 1955 itu adalah pemilu pertama di dunia yang paling demokratis di Indonesia. Dan Indonesia yang melakukan itu. Satu-satunya pemilu yang dilaksanakan secara one man one vote pertama kali di dunia itu pemilu di Indonesia 1955. Amerika jauh lebih dulu menggunakan sistem demokrasi, tapi belum one man one vote. Orang-orang kulit hitam di Midwest, di Midlands, dan di Mississippi itu masih diikat oleh aturan Jim Crow namanya. Orang kulit hitam tidak boleh nyoblos. Jangankan nyoblos, masuk ke rumah sakitnya orang kulit putih kalau sakit itu nggak boleh. Masuk ke restoran tempatnya orang kulit putih, orang kulit hitam aja nggak boleh, apalagi nyoblos pemilu. Itu Amerika. Amerika baru menerapkan one man one vote. Itu pemilu tahun 1972. Itu. Artinya apa? Indonesia ini punya warisan masa lalu tentang demokrasi yang luar biasa. Dan pemenangnya partai Islam, bos. Artinya apa? Persoalan Islam dan demokrasi itu bukanlah sebuah masalah sebenarnya. Bukanlah sebuah masalah. Lalu kenapa kemudian mengalami declining secara pelan-pelan terhadap partai yang berbasis Islam? Itu juga tidak bisa keluar dari konfigurasi politik global pada zaman itu. Paham komunis yang sudah mulai merengsek ke negara-negara Islam, itu sudah mulai menjadikan kelompok-kelompok enklav politik Islam ini sebagai alat bentur untuk melawan komunis. Ini sudah mulai dilakukan pada masa Perang Dingin itu. Ini yang menjadi persoalan. Dan sejak saat itulah kemudian bandul politik untuk menghantam gerakan-gerakan yang tidak disukai ini melekat kepada kelompok-kelompok Islam. Makanya Muhammad bin Salman bicara di media bahwa sebenarnya Wahabisme itu diminta oleh negara-negara barat untuk disebarkan ke seluruh negara Islam untuk menghantam kekuatan-kekuatan ideologi komunis. Nah, pada akhirnya paham-paham yang seperti ini yang berusaha dilekatkan kepada kelompok-kelompok ini. Dan yang terpapar duluan adalah Masyumi.
Nah ini yang menjadi persoalan kemudian. Ketika Masyumi sudah mulai terpapar oleh paham-paham yang diakselerasi oleh kekuatan-kekuatan politik global, maka sejak saat itulah kekuatan politik Islam di berbagai negara di seluruh dunia menjadi inframe dengan berbagai political engineering yang digerakkan oleh Barat. Dan ketika Barat itu vis a vis dengan kekuatan Islam pada era 70-an hingga era 80-an, maka saat itu jugalah declining itu sudah dimulai. Kalau Soeharto itu tidak mengatur 3 partai, partai nasionalis, partai Golkar dan partainya sendiri dan partai Islam, P3 udah bubar dari dulu sebenarnya. Karena memang tidak ada partai Islam yang sangat berdaya di seluruh dunia manapun ketika dia sudah inframe dengan political engineering secara global. Coba Arab Spring misalnya. Ini kan sebenarnya upaya untuk mematahkan kekuatan-kekuatan politik Islam di banyak negara. Partai Ba'ath, partainya Ali bin Zainal Abidin ini kan negara-negara yang kena Arab Spring, gelombang-gelombang kerusuhan itu semua adalah negara-negara yang didominasi oleh partai-partai Islam. Termasuk partai Ba'athnya Saddam Hussein. Ini kan imbas dari Arab Spring semua. Apa ini gerakan ini? Ya political engineeringnya Barat. Barat ini enak, siapapun yang menjadi musuhnya, vis a vis dengan dia, pasti akan di-downgrade. Komunis di-downgrade lewat glasnost perestroika, itu kan kita semua tahu. Islam juga mengalami hal yang sama. Nah, ini juga terjadi fenomena itu di Indonesia. Jangan harap CIA misalnya, ngedukung P3, mana mungkin? Nggak ada. Yang dipilih pasti adalah partai-partai inklusif yang berbasis moderat dan berbasis nasionalis. Entah itu Golkar lah, entah Gerindra, entah PDIP. Pasti mereka memilih yang begitu. Belum kita bicara tentang bagaimana konfigurasi politik Islam di Rusia hari ini. Yang kejadian kemarin di Ukraina. Bagaimana pertarungan antara NATO dengan kelompok-kelompok ex-Pakta Warsawa misalnya. Ini kan makin membuat kita rumit kalau bicara politik Islam. Makanya menurut saya ya. Udahlah, Islam itu nggak usah mikirin politik lah. Nggak usah lah. Kita mikirin peradaban manusia, pembangunan akhlak. Nggak usah kita lagi, ya pada akhirnya yang terjadi adalah gerakan-gerakan seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir. Ini kan gerakan-gerakan entryisme gayanya Leon Trotsky yang sebenarnya hanya ingin mengaduk-aduk peradaban manusia dan budaya yang ada di suatu negara. Leon Trotsky juga melakukan praktik yang sama ketika berusaha menjejalkan komunis lewat jalur non-revolusioner. Nah ini dilakukan oleh kelompok-kelompok Ikhwan dan kelompok Hizbut Tahrir ini masuk ke kampus-kampus dan sebagainya. Padahal fantasinya fantasi politik juga, ambisinya ambisi politik juga. Tapi sebenarnya mereka ini kan mudah saja dipatahkan. Mereka ingin menceburkan diri ke dalam dunia demokrasi seperti partai-partai berbasis Islam yang ada hari ini juga nggak bakal berdaya. Ini PKS menurut saya ya hanya berusaha perpanjang napas saja, hanya menunda kematian aja menurut saya. Karena memang tidak pernah ada kekuatan politik global yang mau mendukung. Nggak ada. P3 ini PKB bentar lagi pecah lah. Catet. Ada KLB bentar lagi. Ya udahlah, kita kan tahu kan orang-orang yang anti Caimin misalnya kemarin itu mendukung kemana? Udahlah ini ruwet saya. Nah ini kita kayaknya apa ya? Kita tawasul aja lah. Oke, terima kasih Cak. Kang Ian, ini Kang Ian harus melengkapi lagi. Ini ada seperti sepotong nih tadi Kang. Kenapa Kang persepsi pemilih Muslim itu jarang sekali secara berjamaah menjatuhkan pemilihannya itu kepada partai Islam? Mungkin ada 3 aspek ya yang bisa kita analisis. Atau ada hipotesis umum di kalangan para akademisi bahwa satu partai itu kuat apabila memiliki 3 komponen. Yang pertama figur, yang kedua segmen pemilih, dan ketiga finansial. Nah, jika 2 aspek itu ada di suatu partai, maka dapat dipastikan partai itu memiliki pendukung yang memadai.
tapi jika salah satunya saja, dipastikan dia akan kolaps. Coba kita urai satu persatu. Partai yang 8 sekarang yang masuk di parlemen itu minimal ada 2 aspek yang ada di partai itu dan dia mendapat dukungan yang memadai. Kalau tidak punya figur yang kuat, minimal dia punya segmen pemilih dan punya uang. Kalau tidak punya uang, minimal punya figur dan punya segmen. Kalau tidak punya segmen, minimal punya uang dan punya figur. Atau model PDIP itu 3 unsurnya ada. Model Golkar 3 unsur ada. Model Gerindra uang, figur dan segmen tidak terlalu jelas ya. Tetapi figur dan uang sangat mendukung. Nah, tetapi selain 3 aspek itu masih ada menurut saya kecenderungan sebagian muslim bahwa pilihan politik itu ada pertanggungjawaban akhirat. Ada narasi-narasi yang dibangun oleh para ulama misalnya, bahwa kita memilih tidak sekedar untuk siapa yang menang atau kalah, tetapi pilihan itu ada pertanggungjawaban akhiratnya. Jadi ketika seorang pemilih mendapat ceramah dari seorang ulama tentang pertanggungjawaban akhirat, pilihan itu ke siapa? Apakah ke Hizbullah atau Hizbus Syaiton, begitu kan? Kira-kira itu ya. Ada pemilahan partai, ini partai Islam dan ini partai setan. Jadi ketika satu partai dinarasikan sebagai partai Islam, maka sebagian muslim memiliki kecenderungan untuk memilih di mana kiai panutannya berkiblat kepada satu partai, maka kesanalah dia akan memilih. Sebaliknya, ketika satu partai dinarasikan sebagai Hizbus Syaiton, partai setan, partai sekuler yang tidak memperjuangkan Islam, maka secara otomatis jamaah itu dalam konteks yang lokal gitu ya, dia akan tidak akan memilih partai yang menurut kiainya dikategorikan sebagai partai syaiton. Nah, tidak hanya terfragmentasi pada pemilahan ini partai setan dan partai Allah, Hizbullah dan Hizbus Syaiton, tetapi di kalangan Hizbullah sendiri, itu kan sudah terfragmentasi ya ke dalam beberapa partai dengan orientasi kekuasaan yang berbeda-beda, gitu ya. Di kalangan kami misalnya, yang kulturnya Persis, dulu sempat heboh juga, ya. Bagaimana jamaah Persis diarahkan untuk memilih PBB, tetapi sebagian ada yang merasa serak untuk memilih PKS. Dan ini konfliknya juga tidak kecil gitu saya. Dalam konteks Persis yang kecil kemudian terombang-ambing untuk memilih PBB dan memilih PKS. Jadi dalam konteks inilah seperti yang Cak tadi sampaikan bahwa orientasi kekuasaan sebetulnya itu mengalahkan segalanya. Hanya ada iming-iming atau ada cover-cover gitu yang digunakan bagaimana agar kekuasaan itu dipilih. Kalau kita baca gitu ya, tokoh-tokoh di antara P3, PBB, PKS dan Partai Umat misalnya yang dalam konteks 2004 ini ikut pemilu dan kebetulan yang 3 itu tidak masuk parliamentary threshold, kita juga bisa baca gitu siapa tokoh itu dan apa yang mereka perjuangkan kalau bukan untuk kepentingan masing-masing. Artinya fragmentasi semacam ini juga tidak meyakinkan publik apakah mereka dengan memilih partai Islam yang diperjuangkan oleh para elit itu juga akan menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dalam konteks pelayanan publik. Nah, ini kaitannya juga dengan kinerja para tokoh Muslim, gitu ya, elit-elit Muslim dalam hal memberikan pelayanan kepada publik. Coba kita baca dari sekian banyak kepala daerah yang berlatar belakang kiai misalnya ya, atau keislamannya kuat. Berapa banyak yang berprestasi dan berapa banyak yang tidak berprestasi. Itu bisa kita lihat dari IPM. Kalau tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan di suatu daerah misalnya atau secara nasional, itu ukuran yang paling mudah adalah melihat indeks pembangunan manusia. Siapa yang skornya tertinggi dan siapa terendah itu bisa kita kita baca dengan mudah dalam data BPS.
ternyata dari 10 provinsi dengan IPM tertinggi, itu yang muncul adalah DKI, di Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Riau sendiri, kemudian Bali. 5 besarnya itu dalam data yang saya temukan itu tidak ada satupun tokoh yang muncul dari kalangan tokoh Muslim dalam pengertian partai Islam. Nah gitu. DKI misalnya kan waktu itu untuk 2003 ya. Itu data 2003 yang menganalisis hasil pembangunan 2022. Nah mungkin Anies ya, tetapi ini kan banyak faktor yang menentukan tingginya IPM untuk DKI Jakarta sebagai pusat ibu kota. Itu kan ada 3 aspek ya, ada pendidikan, ada harapan hidup dengan kesejahteraan. Ini banyak faktor terutama, tapi yang menarik itu misalnya ini Cak, bagaimana misalnya Bali masuk dengan IPM tertinggi, padahal itu bukan dari tokoh Muslim. Kemudian yang kedua Kalimantan Timur, itu dipimpin oleh gubernur dari Demokrat. Kemudian Riau ya, masuk 5 besar kalau misalnya Riau itu dipimpin oleh politisi dari Partai Golkar. Nah, dalam konteks ini kita belum menemukan satupun provinsi dengan IPM 10 terbesar gitu ya, dan itu lahir dari politisi dengan sebagai kader Partai Islam. Hingga saat ini saya belum menemukan. Jadi itulah menurut saya faktor-faktor yang turut mempengaruhi kenapa pemilih Muslim meskipun hanya Islam KTP gitu ya, tidak memiliki interest yang sama untuk memilih partai dengan asas Islam, tetapi mereka sebagian besar tersebar ke partai-partai yang justru tidak berasas Islam. Selain karena faktor ideologis masing-masing orang berbeda-beda gitu ya, tetapi juga ini dipengaruhi oleh kinerja elit-elit politik yang ada di partai-partai yang disuguhkan untuk dipilih oleh publik. Publik kemarin mendapat suguhan 18 partai. Kebetulan yang berkenan di mata publik ya 8 partai itu yang menurut mereka memang memiliki kinerja yang baik. Dan tentu ini juga kita tidak bisa menafikan bagaimana peran politik uang gitu ya, yang mempengaruhi pilihan publik. Tapi dari sisi kinerja kader-kader partai yang memiliki kaitan khusus dengan partai gitu ya, bukan kader teknokrat. Kalau Anies kan masuknya kader teknokrat ya, karena bukan kader partai. Tapi kalau model Kalimantan Timur itu adalah Demokrat, kemudian Riau juga Golkar, ada juga Bali PDI gitu ya. Nah itu fakta-fakta lapangan yang memang dibaca oleh publik. Itulah tokoh-tokoh yang selama ini memberikan pelayanan kepada publik dengan indikator bahwa IPM di provinsi itu masuk 10 besar IPM nasional. Demikian.